Kali ini, Xiaoyan hampir membenamkan semua kekuatan jiwa dari alam kaisar ke dalam kuali obat, dan setiap gerakan di dalamnya dapat segera diketahui olehnya. Dan di bawah perhatiannya yang intens, banyak cairan obat murni dari kuali obat juga secara bertahap dimulai untuk melebur. Penggabungan berjalan dengan tenang sementara Xiaoyan gemetar. Tapi untungnya, kali ini, tidak ada yang salah di tautan ini. Dan setelah fusi cairan obat selesai, sebuah bola cairan berwarna seukuran setengah kepalan tangan muncul di kuali obat. Melihat massa cair yang bercampur dengan berbagai kekuatan obat, hati Xiaoyan tidak lega karena ini. Pikirannya masih tegang. Kekuatan jiwa kaisar mengendalikan api ke tingkat yang sempurna, dan perlahan melepaskan suhunya, membuatnya banyak cairan obat dalam massa cair mulai mengembun sepenuhnya. Saat massa cair secara bertahap menyusut dan mengeras, setelah sekitar setengah hari, permukaan massa cair secara bertahap menjadi keras, dan pil yang belum sempurna dengan permukaan yang tidak rata secara bertahap mulai terbentuk. Melihat bentuk eliksir yang belum sempurna yang akhirnya terkondensasi dengan mulus, Xiaoyan akhirnya melepaskan batu besar yang membebani hatinya, dan langkah yang paling sulit telah diselesaikan. Selanjutnya, selama apinya tetap baik, bentuk eliksir yang belum sempurna obat mujarab dapat dipelihara dengan baik. Maka, Wan Gudan, itu harus dianggap sebagai penyempurnaan yang berhasil. Tapi ramuan tingkat kaisar ini juga harus memiliki ramuan. Tepat ketika Xiaoyan sedang berpikir, suara teredam perlahan menyebar dari kuali obat. Ledakan, di aula yang sunyi. Aroma bunga yang samar bertahan. Xiao Long dan Xiao Li duduk diam dan bosan. Yang pertama lebih baik, tetapi wajah tua yang terakhir sudah dipenuhi dengan ketidaksabaran. Dia sudah hampir sebulan. Kenapa dia masih belum selesai? Setelah duduk sebentar, Xiao Li akhirnya berdiri dengan tidak sabar. Memurnikan alkimia memakan waktu, jadi tidak perlu terburu-buru. Dan ini adalah pertama kalinya Xiaoyan memurnikan ramuan tingkat kaisar. Jadi tentu saja akan memakan waktu lebih lama. Xiao Long meletakkan gulungan obat kuning pucat di tangannya, dengan ringan melirik ke arah ruangan batu. Dia berkata, tunggu sebentar lagi, itu akan segera terjadi. Kamu telah mengatakan kalimat ini hampir 10 kali. Begitu, kamu telah meleset kali ini. Tidak mungkin bagi anak ini untuk menyempurnakan pil abadi untuk pertama kalinya. Ini bukan ramuan kelas kekaisaran biasa. Xiao Li meringkuk bibirnya dan bergumam. Kamu meragukan penglihatanku. Oke, kenapa kita tidak bertaruh? Xiao Long mengangkat alisnya. Matanya berbinar. Dan ketika berjudi, dia menjadi sangat energik. Ayo, ayo, siapapun yang berjudi denganmu. Begitu kamu mengatakan kamu bersemangat untuk bertaruh, kamu tidak tahu bahwa kamu akan kehilangan setiap taruhan. Kecanduannya masih sangat kuat. Siapa bilang aku pasti akan kalah dalam setiap taruhan? Beberapa waktu yang lalu aku berada di tempat orang tua Ming. Aku memenangkan minuman untuknya, kata Xiao Long dengan bangga. Untuk itulah mereka akan membelikanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memenangkannya? Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh? Kata Xiao Long tidak yakin. Taruhan apa? Bertaruh pada Xiao Qimu. Jika Xiaoyan memurnikan pil abadi kali ini, kau menunangkan Xiao Qimu dengannya. Jika Xiaoyan tidak memurnikannya, aku akan secara khusus memurnikan sekumpulan dari apa yang dia butuhkan untuk Xiao Qimu. Pil. Bagaimana? Ini, Xiao Li ragu-ragu sejenak. Jika Xiaoyan benar-benar memurnikan pil abadi kali ini, maka bakat Xiaoyan dalam memurnikan obat mungkin tidak begitu baik. Xiao Li telah melihat bakat tak tertandingi Xiaoyan dalam melawan kultivasi Qi. Dengan bakat luar biasa, Xiaoyan bukanlah seorang jenius biasa. Menjodohkan Xiao Qi dengannya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah pendaki yang tinggi, dan dia tidak akan pernah menderita kerugian. Jika Xiaoyan gagal untuk memurnikan, penjudi ini akan secara khusus memurnikan pil untuk obat Xiao Qi dapat menghasilkan banyak uang. Anda harus tahu bahwa sangat sulit bagi Xiao Long untuk menyempurnakan ramuan untuk generasi muda sendiri. Kali ini, jika bukan karena bakat Xiaoyan keluarga memutuskan untuk fokus pada pelatihan, Xiao Long tidak mungkin bisa melakukannya. Sempurnakan obat mujarab untuk Xiaoyan. Oke, aku akan bertaruh denganmu. Memikirkan hal ini, Xiao Li tidak ragu lagi. Dia tidak kehilangan uang luar dalam, dan orang bodoh tidak akan berjudi. Xiao Li menyetujui taruhan Xiao Long, dan kembali duduk di kursi. Tetapi saat dia duduk, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar hebat. Getaran yang tiba-tiba membuat Xiao Long dan Xiao Li sedikit terkejut, dan segera mata mereka bergerak ke arah ruang batu.
di mana fluktuasi energi yang luar biasa kuat dengan cepat terbentuk. Sepertinya alkimia akan berhasil. Xiao Li, haha, kamu tidak diizinkan untuk kembali bertaruh. Xiao Long sedikit bersemangat. Xiao Li diam-diam senang. Xiao Yan, sungguh jenius. Tampaknya Dan Lei akan mendarat. Saya tidak tahu apakah anak ini bisa menolaknya. Merasakan fluktuasi energi yang kuat, Xiao Long memiliki pancaran kegembiraan dan sedikit kekhawatiran. Dan setiap ramuan tingkat tinggi akan menarik Dan Lei yang perkasa. Perhatikan, Dan Lei akan datang. Ini Dan Lei yang dipromosikan. Jika anak itu tidak bisa menolak, kita harus membantu. Kalau tidak dia akan terluka parah, kata Xiao Long dengan suara yang dalam. Namun, begitu kata-katanya jatuh, fluktuasi energi di ruang batu tiba-tiba melonjak ke tingkat yang menakutkan. Dan segera hanya ada suara ledakan. Dan seberkas cahaya energi sekitar setengah kaki ditembakkan langsung dari ruang batu. Dan akhirnya melewati ruang batu langit-langit, langsung ke langit klan Xiao. Melihat seberkas cahaya yang menembus langit-langit dan membubung ke langit, bahkan Xiao Long tidak bisa menahan diri untuk sedikit berubah. Dan segera berkata dengan suara rendah, saya tidak menyangka anak ini mencapai tahap sukses besar, dalam penyulingan untuk pertama kalinya. Saya khawatir bakat Anda untuk memurnikan obat tidak sebagus milik saya. Menerima Dan Lei juga merupakan ujian bagi para alkemis. Eliksir tingkat kaisar terlalu tirani, memicu kekuatan langit dan bumi, dan ingin menghancurkannya. Dan jika alkemis tidak dapat menangkap eliksir dan melindungi eliksir, maka eliksir akan dihancurkan, yang berarti dimurnikan pada akhirnya. Gagal, oleh karena itu, mengambil alih pil dan menyimpan pil juga merupakan bagian dari alkimia. Tetapi Anda harus tahu bahwa kekuatan pil meningkat dengan peningkatan kualitas pil, bukan Dan Lei Ke yang biasa melakukannya tidak memiliki kecerdasan sedikit pun. Mengambil Dan Lei, seorang alkemis biasa, jika dia tidak memiliki kekuatan bintang Dodi, akan sulit untuk berhasil. Dalam pandangan Xiao Long, tidak terlalu sulit bagi Xiao Yan untuk mengambil alih Dan Lei dengan kekuatan seorang kaisar petarung bintang 1. Tetapi tidak mudah untuk mengambil alih Dan Lei tanpa terluka sama sekali. Bahkan jika dia sial 1 poin, pil itu hancur saat menerima Dan Lei, dan bahkan bisa menyebabkan luka serius. Di dalam ruang batu, langit-langit perlahan terbuka, dan langit klan Xiao tiba-tiba muncul pemandangan awan dan kabut yang mengepul. Dengan awan kuning samar berkelap-kelip di awan dan kabut. Xiao Yan menatap energi yang terus terkumpul di sekitar awan yang bergolak, menginjak langkah kakinya, dan sosoknya tiba-tiba melesat ke udara klan Xiao. Melihat awan yang berjatuhan, Xiao Yan menyipitkan matanya, dan awalnya berencana untuk melepaskan Raja Utara. Tetapi melihat bahwa guntur pil dari ramuan tingkat kaisar ini begitu kuat, dia berharap tubuh Raja Utara pasti tidak akan mati, mampu menelan guntur pil ini, dan dia malah mungkin tubuhnya diledakkan hidup-hidup olehnya. Setelah Xiao Yan keluar, Xiao Li dan Xiao Long juga buru-buru terbang keluar ruangan. Menatap wajah tenang Xiao Yan yang sedang menatap awan di depan mereka, keduanya sedikit bingung. Awan petir di langit melonjak hebat, dan ada guntur samar yang menembus langit dengan suara menusuk, menerangi dunia seolah-olah siang hari. Lei Wei yang begitu kuat. Jatuhnya awan petir 5 warna menjadi semakin intens. Guntur bernada rendah bergema terus-menerus, dan guntur indah dengan paha tebal berputar-putar di awan. Sementara awan guntur berjatuhan, tiba-tiba menyusut, dan segera, petir yang kuat, seperti ular sanca raksasa, keluar dari lapisan awan, dan kemudian merobek ruang, membuat suara berderak yang mengerikan, menghadap ke tempat di mana Xiao Yan berada. Si Tai bergegas dengan ganas. Xiao Yan tidak berani lalai, merasakan penindasan kekuatan yang kuat, sidik jarinya melambai dan segera berubah. Menyaksikan petir besar turun, Xiao Yan berhadapan dengan kedua telapak tangan, siap untuk menangkap Dan Lei secara langsung. Xiao Long melihat Xiao Yan menghadap Dan Lei secara langsung, dan kepalanya berdengung. Anak ini ingin melawan Dan Lei secara langsung. Xiao Long sangat terkejut dengan kekuatan Xiao Yan saat ini. Dia tidak bisa menahan Dan Lei dari pil abadi secara langsung. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk melawan Dan Lei, dia akan terluka parah. Xiao Yan tidak bisa diizinkan untuk menangkap Dan Lei secara langsung. Xiao Long dengan cepat terbang ke arah Xiao Yan, dan berteriak, "Nak, minggir, kamu tidak bisa menangkap guntur secara langsung." Namun, tidak peduli seberapa cepat Xiao Long, dia masih tidak dapat mengejar kecepatan Lei Ting. Guntur itu jatuh dan menghantam Xiao Yan dengan keras. Xiao Yan merasakan kekuatan yang terkandung dalam guntur,
dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Tepat ketika Thunder hendak menyentuh telapak tangan Xiaoyan, cincin di tangan kanan Xiaoyan tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, dan naga guntur besar muncul di depan Xiaoyan. Apa yang dimakan naga itu tentu saja adalah 9 naga guntur emas yang mendalam, panjang Yi, yang telah lama berkultivasi di pagoda emas. Naga guntur ini dapat menyerap kekuatan guntur. Sosok Xiaolong tiba-tiba berhenti, dan dia benar-benar terkejut melihat Dan Lei yang perkasa ditelan oleh naga guntur. Menurut catatan data, meskipun jenis Brontosaurus yang diproduksi di lingkungan yang sangat spesifik ini dapat berevolusi, tidak ada catatan tentang kekuatan apa yang dibutuhkannya untuk berevolusi. Mungkinkah dikatakan berevolusi dengan melahap guntur? Pantas saja orang ini begitu percaya diri. Ternyata Thunder Dragon bisa melahap Dan Lei. Nyatanya, tebakan Xiaolong salah. Xiaoyan tidak tahu bahwa Thunder Dragon bisa melahap Pil Thunder, dan awalnya ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan. Tapi sekarang bukan saatnya dia bertanya. Dia buru-buru menurunkan sosoknya dan menstabilkan Wan Gudan yang secara bertahap terbentuk di kuali obat. Suara mendesing, jejak energi aneh memasuki eliksir, dan eliksir yang tidak begitu halus mulai menjadi halus. Awan di langit masih bergulir. Ledakan, guntur pil lainnya membanting. Tetapi tanpa kejutan, itu langsung ditelan oleh Long Yi yang melayang di kehampaan dan berubah menjadi tubuhnya. Setelah menelan pil guntur 2 kali, kilat melintas di permukaan tubuh emas Long Yi. Warna emas juga telah menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Boom, boom, guntur yang indah. Seperti naga raksasa yang mengaum di langit, menari di langit, menimbulkan guntur yang cerah, dan menyapu langit dan menutupi bumi. Di langit, gemuruh guntur bergema tanpa henti, dan pil yang berputar, seperti mesin pembuat guntur dan kilat, terus-menerus memuntahkan lebih banyak guntur yang cemerlang, dan kemudian mereka semua ditelan oleh Long Yi. Orang ini sangat berharga. Xiao Li, yang berdiri di belakang Xiao Longsheng, tersenyum dan berkata. Xiao Long juga mengangguk. Melihat naga petir ini, Xiao Long tidak bisa menahan rasa cemburu. Alangkah baiknya jika dia juga memiliki binatang seperti itu. Segera, dia menjilat bibirnya dengan ringan. Mata gelap Xiaoyan penuh antisipasi. Setelah dibaptis oleh Dan Lei selama setengah jam, tubuh Long Yi, yang awalnya dilapisi dengan emas cerah, hampir seluruhnya berubah menjadi emas yang lebih dalam pada saat ini. Ledakan, Dan Lei terus melampiaskan malapetaka dengan enggan. Setelah sekitar 10 menit, dia akhirnya harus menyerah pada nasib ditelan. Fluktuasi energi di awan berangsur-angsur melemah, dan awan guntur yang tebal dan lebat juga disaksikan oleh mata yang tak terhitung jumlahnya. Turun, perlahan menyebar. Ketika Dan Lei yang menakutkan akhirnya mundur, Xiaoyan menemukan bahwa aura Long Yi telah meningkat pesat setelah melahap Dan Lei kali ini. Awalnya, 9 naga guntur emas yang mendalam dapat meningkatkan kekuatannya sendiri dengan melahap guntur. Melihat tubuh emas naga guntur yang lebih dalam, Xiaoyan tersenyum, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke kuali obat lagi. Energi di sekitarnya sedang berkumpul, dan langkah terakhir dan tersulit akhirnya berlalu. Ramuan tingkat kaisar ini juga akan berhasil disempurnakan. Xiaoyan menaruh jejak Chaos Holy Flame ke dalamnya dan perlahan menghangatkannya. Permukaan kasar dari obat mujarab secara bertahap berubah, bulatkan. Gelombang energi menyebar dari pil. Sosok Xiaoyan menggantung di langit. Pada saat ini, bahkan dengan konsentrasinya, matanya tidak bisa menahan ekstasi. Lagi pula, obat mujarab kelas kaisar lahir di tangan Xiaoyan. Ternyata, itu benar-benar berhasil. Telapak tangan Xiaoyan sedikit bergetar. Hasil kali ini agak di luar dugaannya. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, menambahkan Chaos Shengyan, dia ingin menyempurnakan ramuan tingkat kaisar, dan dia berhasil. Nilainya tidak akan pernah melebihi 10%. Ketika semua orang kehilangan akal karena perubahan abnormal di langit, seberkas cahaya tiba-tiba melintas di langit, dan segera, seperti kilat, dengan cepat melesat ke sisi lain di belakang sosoknya, dan siang yang kaya sekuat esensi. Alkimia Xiaoyan kali ini menarik perhatian banyak orang, karena setiap kali Xiao Long membuat alkimia sebelumnya, Xiao Long langsung menekannya, bahkan Dan Lei langsung menekannya. Secara alami, kekuatan Xiaoyan tidak dapat mencapai level Xiao Long. Belum lagi ini adalah Dan Lei yang ditingkatkan. Jadi gerakan sebesar itu secara alami menarik banyak klan. Wan Gudan, dia sebenarnya ingin melarikan diri. Palem keberuntungan hebat, jejak telapak energi yang besar, membawa tekanan angin yang kuat, jatuh dari langit dengan keras, dan membanting dengan keras pada kecemerlangan.
Tamparan menamparkan cahaya di permukaan tubuhnya. Dan ketika cahaya menghilang, Qianying yang gemetar keluar dari Xiaolong dan bidang penglihatan Xiaoli. Qianying memiliki rambut hitam panjang, tubuhnya yang halus-halus dan menawan, dan matanya yang besar dan indah menatap Xiaoyan dengan ngeri, dengan penampilan yang cantik dan menyedihkan. Baru lahir, memiliki kebijaksanaan spiritual seperti itu, dan menggunakan metode seperti itu untuk membingungkan orang. Pil obat kekaisaran benar-benar luar biasa. Xiaoyan menatap wanita cantik telanjang di depannya dengan mata aneh. Tapi dia tersenyum ringan dan berkata, Pillions tidak memiliki perbedaan jenis kelamin. Penampilanmu seharusnya sudah berubah beberapa saat yang lalu. Mendengar kata-kata Xiaoyan, wanita cantik dengan wajah lembut dan menyedihkan itu terkejut, dan dia buru-buru mundur. Dengan langkah maju, Xiaoyan muncul tepat di depan wanita itu, menunjuk, dan mendarat di dahinya secepat kilat. Jejak jiwa tiba-tiba muncul. Dan mengikuti kemunculan jejak ini, tubuh halus wanita itu juga bergetar. Dan kemudian tubuh berangsur-angsur menjadi ilusi, berubah menjadi pil kuning pucat bundar seukuran lengkeng dengan berbagai aroma aneh yang melekat di atasnya. Xiaoyan mengeluarkan botol giok dari Najizi, dan dengan hati-hati memasukkan pil kekaisaran Wang Wudan, yang akhirnya disempurnakan untuk pertama kalinya, ke dalam botol giok. Melihat Xiaoyan memasukkan ramuan itu ke dalam ring, banyak orang di bawah menunjukkan kecemburuan. Saat ini, Long Yi sudah terbang ke sisi Xiaoyan. Xiaoyan menoleh dan menatap kedua leluhur di sampingnya. Terima kasih leluhur. Xiaoyan menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Xiaolong di depannya. Ada orang-orang berbakat dari generasi ke generasi. Nak, bakatmu dalam memurnikan obat benar-benar luar biasa. Di antara seluruh klan Xiao, kejeniusan seperti itu mungkin hanya milikmu sendiri. Tapi nak, meskipun kamu berhasil memurnikan pil obat kekaisaran dan dipromosikan ke tingkat kaisar, tetapi dengan keterampilan alkimia Anda saat ini, belum lagi di seluruh benua, dapat dilihat di mana-mana di Dizu, Anda harus tahu bahwa tingkat kaisar bukanlah pil dengan kualitas terbaik. Xiaolong hanya melihat obatnya sekarang Xiaoyan, yang tidak bisa menahan kegembiraan setelah memurnikan pil obat kekaisaran, berkata sambil tersenyum. Emperor Grade. Grade berapa? Bukankah pil Emperor Grade adalah kualitas tertinggi? Xiaoli mengangguk. Berbicara tentang ramuan ini, mungkin ada terlalu banyak hal untuk dikatakan. Dan dia tidak tahu untuk sementara waktu. Jadi dia menjentikkan jarinya. Dan seberkas cahaya melesat langsung ke tengah alis Xiaoyan. Pengenalan apoteker dan pil segera muncul di benak Xiaoyan satu persatu. Posisi apoteker telah sangat diperkuat di benua ini. Apoteker telah meringkas banyak level statistik menjadi 5 level dan total 10 level. Mereka adalah, level kaisar adalah level kaisar. Selama Anda dapat menyempurnakannya tingkat kaisar ramuan adalah tingkat kaisar. Dan tidak ada peringkat, tingkat kedua dan ketiga dari kaisar adalah apoteker peringkat Huang. Peringkat keempat dan kelima adalah peringkat Xuan, peringkat ke-9 adalah peringkat surga. Dan peringkat ke-9 setelah kaisar adalah peringkat gelap. Di benua Doudi sedikit berbeda dengan benua Douqi. Meskipun tidak mudah untuk meningkatkan antara pangkat dan pangkat di level yang sama, selama Anda bekerja keras dan memiliki konsumsi bahan yang cukup, tidak sesulit yang dibayangkan. Tetapi menghabiskan sumber daya. Oleh karena itu, ada keluarga besar dengan kekuatan yang kuat masih dapat dibudidayakan. Tetapi yang sulit adalah promosi antar pangkat. Seperti dari pangkat 9 biasa ke pangkat pertama kaisar. Dari pangkat kuning peringkat ketiga ke peringkat misterius dari peringkat keempat. Dan peringkat keempat dari kaisar dari peringkat misterius dari peringkat kelima ke peringkat bumi dari peringkat keenam kaisar. Dari peringkat bumi dari peringkat ketujuh dari kaisar ke peringkat langit dari peringkat ke-8 kaisar. Ini tidak hanya mungkin dengan kerja keras dan sumber daya. Kesulitannya jauh di luar imajinasi lebih banyak lagi. Apoteker yang tak terhitung jumlahnya menghabiskan seluruh hidup mereka tidak dapat menerobos. Dan bahkan mengorbankan hidup mereka sendiri. Mengapa? Dan Jie biasa sebelum langkah-langkah dan Jie 10 kali lebih besar. Ini membuat apoteker yang tak terhitung jumlahnya terjebak di level promosi. Apalagi level gelap di luar level langit. Oleh karena itu, sebagian besar apoteker tingkat kaisar biasa, apoteker tingkat kuning jarang, dan apoteker tingkat misterius jarang. Lagi pula, tidak ada hal seperti itu di negara kekaisaran. Adapun apoteker tingkat darat, ada hanya beberapa di seluruh benua dapat dikatakan bahwa tidak ada alkemis dari peringkat langit. Tetapi untuk alkemis dari peringkat dunia bawah, keberadaan yang menakutkan seperti itu mungkin tidak dapat dijebak oleh benua Doudi.
Alam Kaisar bukan lagi penguasa kekuatan jiwa. Dan kekuatan jiwa menjadi lebih misterius di benua ini. Di alam Kaisar, kekuatan jiwa dibagi menjadi 3 tingkatan. Alam artistik, alam-alam dunia, dan alam. Tidak banyak orang yang benar-benar melangkah ke dalamnya. Dan tidak banyak orang di daratan saja. Sedangkan untuk alam dunia, hampir seperti keberadaan yang langka. Dan alam dunia bahkan pada tingkat legenda. Dikatakan bahwa jiwa yang kuat dari konsepsi artistik dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Dan tidak cukup untuk merasakan hal-hal ribuan mil atau bahkan lebih jauh lagi. Dikatakan bahwa orang kuat yang telah mencapai dunia dapat membuka ruang yang menjadi miliknya sendiri, memasok aktivitas kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan jiwa dari alam Kaisar tidak berharga dalam keadaan seperti ini. Mengetahui informasi ini, Xiao Yan segera sangat merindukan dunia itu. Wah, kamu juga mengerti. Meskipun kamu berhasil memurnikan ramuan tingkat kekaisaran untuk pertama kalinya, dan kamu dipromosikan menjadi kaisar tingkat pertama. Tetapi jika kamu mengandalkan meraba-raba sendiri, mungkin masih sangat sulit untuk menjadi dipromosikan menjadi apoteker peringkat kuning Sanpin. Mungkin saya bisa mengajari Anda sesuatu. Saya tidak tahu apakah Anda mau atau tidak. Dengan sekejap matanya, tatapan Xiao Yan ke arah Xiao Long tiba-tiba menjadi lebih cerah. Apoteker peringkat Huang. Dia juga makhluk langka di Dizu. Di negara kekaisaran, tidak banyak alkemis peringkat Huang. Dan alkemis peringkat Huang yang telah mencapai peringkat ketiga kaisar. Selain Xiao Long Yaozi, yang merupakan pemimpin klan Xiao, siapa lagi di sana? Xiao Long adalah orang nomor 1 di dunia alkimia Dizu. Namun, obatnya sudah tua. Kamu tidak perlu memintaku untuk menjadi gurumu. Aku hanya akan memberimu resep dan mengajarimu beberapa metode pemurnian obat. Adapun yang lain, aku tidak akan memaksamu. Apakah kamu mau belajar? Nak, Xiao Long menatap Xiao Yan, yang tidak yakin dengan cuacanya, bertanya dengan sabar. Terima kasih, leluhur Xiao Long. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, sedikit rasa terima kasih muncul di matanya. Dia tidak lagi ragu-ragu, dan buru-buru menganggukkan kepalanya sebagai ucapan terima kasih. Ketika saya datang ke benua ini sendirian, saya tidak memiliki resep atau bahan apapun. Jadi bagaimana saya bisa berbicara tentang memurnikan obat? Tidak, ngomong-ngomong, aku masih ingin berterima kasih. Hahaha. Xiao Long tertawa keras. Terima kasih. Xiao Yan bingung. Jangan katakan. Jangan katakan. Tawa Xiao Long sedikit sombong. Xiao Long suka berjudi. Tapi keberuntungan judinya tidak pernah bagus. Dia hampir selalu kalah saat berjudi. Dia benar-benar menang kali ini. Dan yang menang adalah Xiao Li yang tidak pernah berjudi. Bagaimana dia bisa tidak bahagia? Setiap taruhan akan hilang. Renungkan dan berbahagialah. Xiao Li datang, mengerutkan kening dan bertanya, tunggu, jangan bicara tentang hal lain. Xiao Long, kamu mengajari Xiao Yan membuat obat, tetapi kamu tidak ingin dia memanggilmu sebagai guru. Apa maksudmu? Xiao Long buru-buru menarik Xiao Li pergi, melirik Xiao Yan yang sudah berada di kejauhan, dan berbisik dengan suara yang tidak bisa didengar. Xiao Yan, aku tahu itu di hatiku. Tidakkah kamu melihat naga guntur itu menelan Lei barusan? Kamu harus tahu apa artinya ini. Artinya anak ini tidak akan takut dengan Pil Tribulation di masa depan. Berapa banyak alkemis yang terjebak dalam Pil Tribulation dan tidak bisa naik ke level berikutnya. Tidak seperti kamu tidak tahu. Selain itu, seorang apoteker tingkat 9 dapat memurnikan obat untuk pertama kalinya. Saya belum pernah mendengar tentang memurnikan pil abadi. Anda harus tahu bahwa saya hanya menyiapkan 3 set pil abadi untuknya. Apa? Kamu hanya menyiapkan 3 batch bahan obat pil abadi untuknya? Dia benar-benar membuatnya. Xiao Li sangat terkejut, dan segera mulai mengevaluasi kembali bakat Xiao Yan untuk memurnikan obat. Omong kosong. Kalau tidak kamu pikir aku akan memohon untuk mengajarinya? Jenius sekali. Menurutmu apakah aku memenuhi syarat untuk menjadi tuannya? Aku punya firasat bahwa di masa depan, klan Xiao kita akan menjadi cemerlang karena dia. Sekarang kamu mengerti niatku. Xiao Li mengangguk dengan sungguh-sungguh. Xiao Long sepertinya mengingat sesuatu lagi. Menoleh untuk melihat Xiao Li dan berkata, ngomong-ngomong, Tuan Xiao Li, apakah pendaftaran klan ini harus dilakukan setelah 3 tahun? Bisakah Xiao Yan diberikan pendaftaran klan? Xiao Long bertanya kepada Xiao Li. Jelas bahwa Xiao Long ingin Xiao Yan bergabung dengan klan secepat mungkin. Dan kontribusi apapun yang dia buat di masa depan juga akan menjadi milik klan, yang akan sangat bermanfaat bagi klan. Xiao Li mendengar kata-kata itu,
mempertimbangkannya sebentar, dan berkata, bukan tidak mungkin untuk maju, tapi agak merepotkan. Ini adalah aturan keluarga, dan saya khawatir tetua lainnya akan keberatan. Keberatan tetua lainnya, omong kosong, aku akan mengurus apa yang terjadi. Kamu memberi Xiaoyan status keluarga secepat mungkin. Setelah beberapa saat, aku berencana untuk membiarkan Xiaoyan pergi berlatih. Mendengar kata-kata Xiaolong, Xiaoli merasa tidak bisa berkata apa-apa. Memang, jika Xiaolong benar-benar membuat keributan, hanya sedikit orang di klan yang berani bersaing dengannya. Lagi pula, seorang apoteker tetaplah seorang apoteker, dimanapun dia berada. Dia memiliki reputasi yang sangat tinggi, status dan daya tarik yang kuat. Belum lagi kekuatan Xiaolong dalam semangat juang tidak lemah. Xiaoli tidak punya pilihan selain mengangguk setuju. Xiaolong tentu saja punya alasan untuk masalah ini, dan Xiao Lixin juga mengerti. Juga, jangan lupa taruhannya, hahaha. Xiaolong mengingatkan Xiaoli dengan bangga. Xiaoli segera memutar matanya ke arah Xiaolong, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi dia dengan penuh kebanggaan di dalam hatinya, berbalik dan berjalan menuju Xiaoyan. Xiaolong mengikuti dan berjalan ke arah Xiaoyan yang masih berdiri di sana. Ngomong-ngomong, Xiaoyan, izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Masih ada 5 tahun lagi sampai pertandingan uji coba untuk semua anggota klan Xiao. Anda dapat melakukan persiapan. Dengan kemampuan Anda saat ini, Anda dapat pergi ke pegunungan terdekat untuk berlatih dan berlatih di klan. Ini bukan hal yang baik, tapi aku tidak bisa pergi denganmu. Ini tidak diizinkan oleh klan. Cepat dan persiapkan. Dan berangkat dalam beberapa hari, kata Xiaolong kepada Xiaoyan. Kompetisi tes ini memiliki posisi yang sangat penting di klan Xiao. Ini adalah kompetisi untuk menemukan dan menentukan murid inti klan sebagai fokus pelatihan. Ini akan diadakan setiap 100 tahun, dan sudah 95 tahun. Sejak Xiaoyan datang ke benua ini sudah 2 tahun. Jadi Xiaoyan masih punya waktu 5 tahun untuk mempersiapkan pertandingan uji coba ini. Xiaoyan mengangguk. Dia tidak terlalu tertarik dengan pertandingan uji coba ini. Tapi dia juga ingin melihat kekuatan junior lain dari klan Xiao. Xiaoyan, kamu lelah memurnikan ramuan begitu lama. Kembali dan istirahat dulu. Aku akan membantumu mendapatkan status keluargamu secepat mungkin. Juga, Kaisar Ming sepertinya datang kepadamu belum lama ini. Tapi kamu memurnikan obat pada waktu itu. Dia pergi lebih dulu. Xiaolong terus berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk. Akan lebih baik jika dia bisa dinaturalisasi sesegera mungkin. Tetapi Xiaoyan memikirkan aura pembunuh yang dia rasakan ketika dia pertama kali keluar dari kultivasi, dan merasa bahwa dia mungkin menghadapi banyak masalah jika dia dinaturalisasi. Adapun mengapa Kaisar Ming datang untuk menemukannya, Xiaoyan tidak memikirkannya. Mungkin karena prestasi yang diperolehnya dalam latihan pertamanya, Xiaoyan menebaknya dengan santai, dan tidak terlalu memikirkannya. Nenek moyang Xiaoli, leluhur Xiaolong, Xiaoyan duluan. Xiaolong dan Xiaoli tersenyum dan mengangguk. Xiaoyan sopan, yang membuat mereka lebih memikirkan Xiaoyan.